Film diawali dengan memperlihatkan seekor anjing tentara terlatih yang bernama Max. Max terlihat memimpin sekelompok tentara Amerika Serikat ke sebuah desa di Afghanistan. Sementara penduduk desa memprotes kedatangan para tentara, Max dan pawangnya, Kyle, memasuki sebuah rumah. Max terus-menerus mencium pada sebuah karpet dan menemukan tempat senjata yang tersembunyi, dan amunisi mematikan lainnya. Akhirnya penemuan ini dijadikan bukti oleh tentara, bahwa penduduk desa telah menjual amunisi ilegal kepada teroris. Setelah melalui hari yang melelahkan, Kyle kembali ke markasnya dan menelpon orang tuanya di rumah. Ibunya bernama Pamela, dan ayahnya bernama Ray. Ray juga adalah seorang pensiunan perwira militer Amerika Serikat. Orang tua Kyle tampaknya mencintai Max dan mereka memperlakukan Max seperti anggota keluarga mereka sendiri. Namun saudara Kyle, Justin, tidak menyukai anjing. Tidak hanya itu, Justin juga tidak suka ayahnya yang keras dan selalu berusaha untuk mengekangnya. Justin kebanyakan hanya bermain video game. Scene berlanjut di mana Kyle dipanggil oleh atasannya ke kantornya. Di sana sang atasan memberitahu Kyle bahwa senjata yang mereka kumpulkan dari desa tempo hari jumlahnya lebih sedikit dari yang seharusnya. Dan mengatakan kalau seseorang dari kelompok Kyle telah mencurinya. Kemudian Kyle pergi dan menginvestigasi kelompoknya. Akhirnya Kyle mengetahui bahwa sahabatnya lah, Tyler, orang yang melakukan hal itu. Namun karena dia tidak ingin merusak persahabatan dengan Tyler, dia memutuskan untuk memberikan Tyler kesempatan. Keesokan harinya, ketika Kyle dan kelompoknya sedang dalam misi yang lain, Max membawa mereka ke suatu tempat dan berhenti di sana, seolah-olah Max telah merasakan sesuatu. Sementara itu, Kyle berkonfrontasi dengan Tyler tentang bisnis ilegal Tyler dalam penyelundupan senjata. Namun alih-alih meminta maaf, Tyler justru meminta Kyle untuk tetap diam dan fokus pada misi. Tyler juga memerintahkan Max untuk terus berjalan, dan karena perintahnya itu, Max masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh para teroris. Secara mengejutkan, sejumlah ledakan terjadi di sekitar Max. Melihat itu, Kyle berlari menyelamatkan anjing kesayangannya. Kyle meminta Tyler untuk memberinya perlindungan, tetapi karena situasi yang menegangkan, Tyler malah meninggalkan Kyle sendirian dan bersembunyi di tempat yang aman. Akibatnya, Kyle tewas dalam peristiwa baku tembak tersebut. Scene berpindah di mana para perwira militer mengunjungi rumah Kyle untuk memberitahu keluarganya tentang kematian Kyle. Ketika keluarga Kyle mendapatkan berita yang mengejutkan itu, hati mereka hancur. Kemudian mereka berkumpul di gereja untuk melakukan ritual terakhir untuk Kyle, dan Max juga dibawa ke sana. Max tampaknya sangat sedih kehilangan tuannya. Dia duduk terdiam di samping peti mati Kyle. Setelah acara selesai, para perwira mencoba membawa Max pergi, namun Max menolak dan malah akan menggigit mereka. Namun anjing itu mengenali Justin dan mendekatinya, percaya bahwa Justin akan merawatnya seperti yang Kyle lakukan. Sayangnya, Justin justru menemani petugas polisi dan membantu mereka memasukkan Max ke dalam mobil polisi untuk membawa Max ke tempat penampungan anjing. Keesokan harinya, saat Justin sedang bermain video game, dia mulai mengenang mendiang saudara laki-lakinya. Dalam keadaan sedih, Justin mengunjungi kamar Kyle dan memeriksa foto-foto dan barang-barang pribadinya. Pada saat yang sama, Ray juga tiba di sana, dan mencoba untuk menghibur Justin. Namun Justin justru malah menyalahkan ayahnya atas kematian Kyle. Ketika ayah dan anak ini sedang berdebat, Pamela datang dan mengatakan kalau Max akan dimatikan oleh petugas. Mereka pun langsung pergi mendatangi tempat penampungan anjing untuk melihat Max. Di sana mereka bertemu dengan salah satu pengasuh anjing yang memberitahu mereka tentang Max. Kalau akhir-akhir ini, Max menjadi kasar dan sering berperilaku di luar kendali. Dia juga mengatakan kalau Max mengalami trauma akibat kematian Kyle. Tetapi hal yang tidak disangka terjadi ketika Justin mendekati Max. Max terdiam dan duduk di lantai. Max mengikuti perintah Justin, karena tampaknya Max merasakan sosok Kyle dalam diri Justin. Setelah melihat Max bersikap ramah terhadap Justin, keluarga itu pun memutuskan untuk mengadopsi Max. Beberapa waktu kemudian, Justin dan keluarganya kembali ke rumah. Tetapi Ray mengatakan kalau mereka tidak boleh membawa Max ke dalam rumah karena Max terlalu berbahaya. Mereka pun terpaksa mengikat Max di luar rumah. Max terus menggonggong sepanjang malam, mengganggu keluarga dan para tetangga. Ray berteriak pada Justin dan memintanya untuk membungkam gonggongan Max. Dengan enggan, Justin akhirnya bangun dari tempat tidurnya dan pergi keluar untuk menenangkan Max. Seperti yang diharapkan Ray, Max menjadi diam setelah melihat Justin.
Tetapi Max tidak mengizinkan Justin untuk pergi. Akhirnya Justin terpaksa menemani Max seperti yang dilakukan Kyle dulu di kamp militer. Setelah Justin tertidur, Max mendekatinya dan menjaganya seperti layaknya anjing yang setia. Keesokan paginya, Justin bangun dan pergi menemui temannya, Chewie. Di sana Justin menemukan juga sepupu Chewie, Carmen, yang tampaknya menyukai anjing. Ketika Justin mengatakan bahwa dia mengalami masalah dengan anjingnya, Carmen menawarkan diri untuk membantu mengendalikan dan melatih anjing Justin. Scene pun berpindah, di mana terlihat Justin yang tengah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Carmen. Beberapa saat kemudian, Carmen dan Chewie tiba. Di sana Carmen mengajarkan beberapa trik kepada Justin tentang cara mendekati anjing dan membuatnya menuruti perintah. Setelah beberapa jam pelatihan, Justin akhirnya bisa membuat Max berjalan di sampingnya. Saat itu Pamela mendekati Chewie dan Carmen dan mengundang mereka tinggal untuk makan malam. Selama makan malam, Pamela berbicara tentang Kyle dan mulai menangis. Hal ini membuat semua orang di sana merasa canggung. Di luar, Max mulai menggonggong dengan agresif. Diikuti dengan pintu bel yang berbunyi. Ketika Justin membuka pintu, dia melihat Tyler di sana. Orang tua Justin senang melihat Tyler yang merupakan sahabat putra mereka. Mereka mulai menanyakan alasan kepulangan Tyler yang tiba-tiba dari tugasnya. Tyler memberitahu mereka bahwa dia terluka dalam salah satu pertempuran, dan telah kembali ke rumah untuk pemulihan. Mendengar ini, Ray mengundang Tyler ke parade Juli nanti. Ketika keluarga membawa Tyler untuk melihat Max, secara mengejutkan, Max malah menjadi agresif dan mulai menggonggong. Max bahkan memutuskan ikatan tali rantainya dan mencoba menyerang Tyler. Untungnya, Justin dan Carmen dapat menghentikan Max tepat waktu. Di sini kita mengetahui bahwa Max tidak melupakan kejadian waktu itu dan ingin membalas dendam. Hari berikutnya, Justin membawa Max ke taman sepeda, di mana dia berkendara dengan teman-temannya, dan Max mengikuti Justin kemana-mana. Kemudian, ketika Justin kembali ke rumah, Justin terkejut menemukan kandang di halaman depan rumahnya. Setelah bertanya kepada ibunya, Justin mengetahui bahwa Ray telah membuat kandang itu untuk Max. Dengan dalih agar Max tidak bisa menyerang orang lain seperti yang Max lakukan pada Tyler pada hari sebelumnya. Di hari itu, setelah Justin mengunci Max di kandang, seluruh keluarga pergi ke parade Juli. Sementara yang lain tinggal untuk menikmati kembang api pada parade itu, tapi tidak dengan Justin. Justin justru khawatir, menyadari bahwa Max tinggal sendirian. Akhirnya, Justin kembali ke rumah dan menemukan Max di sana, ketakutan karena suara dan cahaya kembang api. Justin mencoba mengeluarkan Max dari kandangnya, tetapi anjing yang malang itu tidak bergerak satu inci pun. Max ketakutan. Alhasil, Justin lah yang masuk ke dalam kandang dan duduk di samping Max untuk menenangkannya. Hari berikutnya, Tyler bertemu dengan Ray, dan meminta agar Tyler bisa bekerja di gudang Ray selama dia liburan. Ray senang, dan siap menerima permintaan Tyler. Kemudian, saat berbincang-bincang, Ray bertanya kepada Tyler tentang bagaimana putranya meninggal. Tyler berbohong, dia mengatakan kalau Max lah yang menjadi alasan kematian Kyle. Tyler mengatakan, kalau anjing itu tidak mematuhi perintah, dan justru Max mengajak Kyle berlari ke zona bahaya. Mendengar hal ini, Ray menjadi marah. Ray bergegas pulang dengan niat untuk melepaskan amarahnya kepada Max. Ray mengeluarkan pistol, dan mulai mengarahkannya kepada Max. Tapi untungnya Justin tiba di sana dan menghentikan Ray. Keesokan harinya Justin mengunjungi tempat penampungan anjing militer. Justin berbicara dengan salah satu teman Kyle, Sersan Reyes. Sersan Reyes mengatakan kepada Justin bahwa Max adalah anjing terbaik yang pernah dilatih di fasilitas mereka. Sersan Reyes juga meyakinkan Justin bahwa Max tidak akan pernah menyakiti Kyle. Sersan Reyes lalu mengatakan kepada Justin bahwa sebenarnya Tyler sedang diskors dari tugasnya. Lalu Sersan Reyes memberikan Justin sebuah DVD. DVD yang berisi video pelatihan Kyle dan Max untuk pertama kalinya. Setelah itu, Justin mengunjungi rumah Chewie dan meminta Carmen untuk menonton DVD itu bersamanya. Ketika Justin melihat sikap Max yang bersikap ramah dan patuh pada Kyle di video, Justin menepis keraguannya tentang Max yang mengkhianati Kyle. Sementara itu, sepupu Chewie yang lain, yang bernama Emilio, yang terkait dengan kartel, bertemu dengan Justin dan memaksanya untuk memberikannya sebuah DVD game yang baru saja dirilis. Saat mereka sedang berbicara, Emilio menerima telepon dari Tyler. Hal ini membuat Justin menjadi curiga.
Karena itu setelah Emilio pergi, Justin dan Max mulai mengikuti Emilio. Setelah beberapa waktu mengikuti Emilio, Justin tiba di suatu tempat di tengah hutan. Di sana Justin bisa melihat dengan jelas pertemuan antara Tyler dengan Emilio. Terlihat sekelompok gangster Italia juga hadir di sana. Gangster tersebut ingin membeli senjata dari Tyler. Di sini Justin mulai menyadari bahwa Tyler sebenarnya menyelundupkan senjata dari Afghanistan dan menjualnya kembali. Saat itu anjing dari gangster tersebut mendengar gonggongan dari Max dan mulai berlari ke arah Max dan Justin. Meskipun kalah jumlah, Max dapat mengalahkan dua anjing tersebut dan melarikan diri dengan Justin. Saat berlari ketika melarikan diri, Justin tersandung, dan sepedanya rusak. Akibatnya ia terpaksa berjalan kaki melewati hutan. Untungnya mereka berhasil mencapai jalan raya. Di sana Justin bertemu dengan seorang wanita yang baik. Wanita itu menawarkan tumpangan kepada Justin dan menurunkannya di rumah Justin. Alangkah terkejutnya Justin ketika dia masuk ke dalam rumah. Dia melihat Tyler dan seorang deputi rekan bisnis ilegalnya, Deputi Stack, sedang berbicara dengan ibunya. Ternyata Tyler menemukan sepeda Justin di hutan dan mengatakan kalau dia melihat ada beberapa orang yang sedang memperjualbelikan senjata di dalam hutan. Sementara itu, Deputi Stack berpura-pura memiliki luka di tangannya dan dia juga mengatakan kalau luka itu didapat karena ulah Max. Deputi Stack kemudian memberitahu kepada Pamela bahwa mereka harus melepaskan Max untuk dibawa ke penampungan anjing, karena Max terlalu berbahaya bagi semua orang. Ketika Justin memprotes ucapan Deputi Stack, Tyler meminta Pamela untuk berbicara dengan Justin secara pribadi. Dalam pembicaraan itu, Tyler mengancam Justin untuk tutup mulut. Takut akan keselamatan keluarganya, Justin pun setuju untuk melepaskan Max. Beberapa saat kemudian, karyawan tempat penampungan anjing tiba di rumah Justin dan mengambil Max pergi. Scene berlanjut dengan menampilkan Tyler yang sedang kembali bekerja di gudang Ray. Di sana Ray mengatakan kepada Tyler bahwa Ray memperbolehkan Tyler untuk menggunakan salah satu unit penyimpanannya tanpa adanya dokumen apapun. Bencana terjadi, karena pada kenyataannya Tyler menggunakan unit penyimpanannya itu untuk menyimpan senjata. Tapi Tyler berbohong dengan mengatakan bahwa unit penyimpanannya itu akan digunakan oleh temannya. Di sisi lain, scene diperlihatkan Max yang sedang dibawa ke tempat penampungan anjing. Tetapi Max sangat sulit untuk dikendalikan. Tidak butuh waktu lama, Max melarikan diri dari tempat penampungan itu setelah menyerang penjaga keamanan. Kemudian di malam hari, Ray mendatangi Justin dan mencoba untuk memulai percakapan. Tetapi Justin tetap diam. Ray curiga atas sikap Justin. Ray curiga kalau putranya itu menyembunyikan sesuatu. Ray pun mendesak Justin untuk berbicara yang sebenarnya. Tapi karena Justin takut keselamatan keluarganya, Justin hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Ray mengunjungi unit penyimpanannya. Di sana Ray memergoki Tyler sedang mengangkut senjata ke dalam truk. Tetapi Ray malah ditodong senjata dan dijadikan sandera oleh Emilio. Sementara itu Pamela mendapat pesan suara dari Ray yang memberitahunya bahwa dia akan bermalam di salah satu rumah berburu mereka. Pesan suara itu terdengar aneh bagi Pamela, karena Pamela tidak ingat kalau mereka memiliki rumah berburu. Saat itu Max tiba di luar rumah. Justin dan Pamela senang dengan kehadiran Max. Justin kemudian membawa Max dan langsung pergi ke rumah Chiwi. Di sana Justin memberitahu Chiwi dan Carmen tentang ayahnya dan mereka pun pergi untuk mencarinya. Mereka tiba di unit penyimpanan dan menemukan kunci yang rusak. Karena sudah terlatih, Max langsung mencium kunci yang rusak itu dan Max lalu membawa Justin dan teman-temannya menuju lokasi Ray. Setelah mencari sepanjang malam, Justin dan teman-temannya akhirnya tiba di tempat terpencil di dalam hutan. Keesokan paginya mereka melihat Tyler dan kelompoknya yang sedang berurusan dengan senjata dan terlihat Ray ada di dalam mobil mereka sebagai sandera. Merasakan adanya bahaya, Carmen lalu kembali untuk memberitahu polisi, sementara Justin dan Chiwi tinggal untuk mengawasi Tyler dan rekan-rekan kriminalnya. Sayangnya, anjing yang dibawa oleh rekan Tyler menyadari kehadiran mereka, dan mulai berlari ke arah mereka. Secara mengejutkan, bahkan kali ini Max mengalahkan anjing itu. Melihat hal itu, Tyler dan Emilio pun bergegas menuju hutan untuk menemukan Justin. Ketika Ray menyadari bahwa Deputi Stack sendirian dan tidak ada orang di sekitarnya, Ray menyerang Deputi Stack dan berhasil membebaskan diri. Segera Max dan Justin tiba di sana dan akhirnya ayah anak ini pun bertemu kembali. Namun sayang, bahaya belum sepenuhnya dihindari, jadi mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana.
Keduanya berjalan ke arah yang berbeda untuk mengelabui Tyler. Sementara itu Deputi Stack masuk ke dalam mobilnya dan mulai mencari Ray dan Justin. Ketika dia melihat Ray, Deputi Stack mencoba menabraknya. Tetapi Ray malah menembak mobil Deputi Stack sehingga menyebabkan tidak seimbang dan akhirnya meledak di bawah jembatan. Di tempat lain, Justin tertangkap oleh Tyler. Tyler menahan Justin dengan todongan senjata. Tyler mengungkapkan rasa frustrasinya karena tidak mendapatkan kesepakatan. Ketika Tyler hendak menembak Justin, tiba-tiba Max menyerang Tyler dari belakang menyebabkan keduanya jatuh dari jembatan dan masuk ke sungai di bawahnya. Di waktu yang sama, Carmen datang bersama polisi. Dan akhirnya semua orang jahat itu pun ditangkap. Pada scene terakhir diperlihatkan Justin dan Max terlihat di depan makam Kyle, di mana Justin sedang mengungkapkan perasaannya kepada Kyle. Justin berterima kasih kepada kakaknya itu karena sudah meninggalkan anjing hebat seperti Max. Kemudian ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Carmen dan Chewie berada di dalam rumahnya, dan Pamela yang sedang menyiapkan makan malam. Justin terkejut ketika dia tidak menemukan kandang Max di luar rumah. Dia bertanya kepada Ray tentang hal itu. Ray menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan kandang itu lagi, karena mulai sekarang Max akan tinggal bersama mereka sebagai anggota keluarga. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Like, share dan subscribe jika Anda menyukai ringkasan film ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Admin undur diri, wassalam.